warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno, berasal dari Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Unit kerja SD SMP 1 Atap, SMP 13 Tanah Gregot. Dan alhamdulillah saya sudah mendaftar untuk uji kinerja. Berikut adalah buktinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Intan kayak apa kabarnya Intan? Sehat. Sehat. Nurul? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat bertemu di ruang Zoom dalam kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Untuk selanjutnya, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa seperti biasa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reni. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dalam kegiatan pembelajaran kita ini, kita selalu diberi keberkahan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengabsen anak-anak. Ya, masuk semua kira-kira hari ini? Masuk. Masuk semua ya. Untuk selanjutnya, anak-anak seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan sebelum pembelajaran, terlebih dahulu tolong disiapkan perlengkapan untuk belajar kalian, ya, baik itu alat tulis, buku panduan, LKPD ataupun yang lain. Nah, kemarin Bapak sudah menge-share LKPD di Google Classroom. Apakah sudah dilihat atau dibaca, anak? Sudah. Asanul sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Reni sudah? Sudah, Pak. Oke. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, seperti biasa, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa suaranya, merdu semuanya. Ya, walaupun jam kita ini sudah siang, Bapak yakin semangatnya luar biasa. Ya, oke. Untuk selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu nasional, seperti biasa, Bapak sebelum menjelaskan materi di siang hari ini, Bapak akan menanya tentang materi pada pertemuan minggu lalu. Ya, nah, kira-kira di antara anak-anakku semuanya ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu, anak-anak? Ketertiban dalam masyarakat, 3 ikut gotong royong. Oke,
Terima kasih Nurul. Yang lain ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, Muhammad Hasanul, silakan Hasanul. Terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan materi minggu lalu yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang yaitu dalam bidang politik, hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dalam keamanan. Oke, kita kasih jempol untuk Hasanul sama Nurul. Ayo, kasih jempol. Mana jempolnya? Ayo. Nah, senyumnya mana senyumnya? Ah, kelihatan senyum semuanya. Bagus ya. Ah, oke. Baik. Betul yang dijelaskan Hasanul tadi ya. Materi minggu lalu itu kita membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Oke, itu ya anak-anak. Bapak yakin semuanya masih ingat materi minggu lalu. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, kompetensi dasar kegiatan kita hari ini yaitu 1.1, yaitu peka atau peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam masyarakat dengan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.1, menghargai pendapat tentang masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dengan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.1, menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir 4.1, mendukung peran mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan Zoom meeting, dengan model pembelajaran problem based learning, dengan pendekatan saintifik, maka peserta didik diharapkan mampu 1, memiliki sikap beriman dan bertakwa dalam perwujudan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, memiliki sikap dan tanggung jawab terhadap permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memberikan contoh bentuk permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, menganalisis bentuk permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kelima, menyajikan hasil telaah tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik. Bapak akan menampilkan sebuah video, anak-anak, ya. Tolong nanti kalian amati video ini kira-kira kaitannya tentang pembelajaran kita hari ini apa, ya. Oke, siap ya anak-anak ya. Dan Bapak nanti minta 1-2 orang untuk menyampaikan pengamatan terkait tentang video yang sudah kalian amati. Oke, siap anak-anak? Siap. Bapak akan menampilkan video, silahkan diamati video. Sekarang, perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Tak sengaja, Ari Lembang teh make mata, ulah make irung. Memang benar, rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ari maneh anak saha, ngajak ribut ke orang, maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beta cuma mau ngasih tahu saja, kalau jalan pakai kaki, tak pakai mata. Amun maneh geus nyaho, nah gitu kudu nabrak urang. Nah, arek ngamodus. Tadi beta su bilang maaf toh, tadi beta tak sengaja, beta minta maaf. Nasib boga kulit hidung, jadi teka tingali. Jaga omongan kau. Hei, ada apa sih ribut-ribut? Maneh jamaah Kristen, ulah miwilan urusan batur atuh.
Jangan bawa-bawa nama agama dong. Saya datang sini untuk berhentikan keributan. Hah, mau memberhentikan keributan? Woi, maksud lu apaan? Perih bukan sembarang perih. Sekarang zamannya perih di Indonesia. Nih yang kayak gini nih bisa memecah belah bangsa Indonesia. Kalian apaan sih? Udah kayak anak kecil tau. Masalah perbedaan aja dipermasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal yang perbedaan. Kalian tahu sebenarnya kita apa? Bineka Tunggal Ika. Itu semuanya kita. Sekarang kau patahkan lidi itu, terus kamu juga patahkan paku lidi itu. Udah jelas kan apa maksudnya? Satu lidi itu bisa cepat patah karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa sapu lidi itu yang terikat tidak bisa patah? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Bangsa Indonesia tidak kenal yang perbedaan. Mereka saling membantu, bekerja sama demi negaranya, Indonesia. Kita harus berjanji dalam meneruskan generasi bangsa Indonesia, kita harus bersatu walaupun kita berbeda. Demikian anak-anak, itu adalah video ya yang sudah Bapak putar ya. Ini video yang sudah Bapak putar ya. Nah, kira-kira siapa yang mau menyampaikan pengamatannya? Kira-kira siapa? Ya, Pak. Aulia. Oke, silakan Aulia, silakan. Setelah mengamati video tersebut, dapat saya jelaskan bahwa pentingnya sikap saling menghargai dalam keberagaman dalam kehidupan di lingkungan sekolah itu sangat penting. Sebab untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antaranya semua warga sekolah termasuk siswa. Oke, terima kasih Aulia. Kasih jempol 2 dulu untuk Aulia. Mana jempolnya? Ayo jempol. Ya, senyumnya dong, senyumnya. Ya, biar kelihatan ganteng sama cantik. Oke. Ya, bagus Aulia. Selain Aulia, kira-kira ada lagi? Oh, Latifah, silakan Latifah. Silakan. Setelah saya mengamati video, dapat saya jelaskan bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam perbedaan suku, agama, ras, dan antara golongan akan terwujud jika kita semua memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan bukan berarti kita harus tetap bersatu tanpa membeda-bedakan. Oke, kasih aplaus untuk Latifah. Mana jempolnya dulu? Ayo, Latifah. Jempolnya mana? Oke, senyum dong. Oke, bagus sekali untuk Latifah ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang akan Bapak bahas yaitu yang pertama Bapak akan membahas tentang bentuk keberagaman. Anak-anak, bentuk keberagaman itu ada 4 yang ada di Indonesia, ya. Baik itu dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama adalah suku bangsa, ya. Ada yang tahu kira-kira berapa jumlah suku bangsa di Indonesia, anak-anak? Ayo, suku bangsa di Indonesia itu berjumlah 1.340 suku bangsa, anak-anak. Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk keberagaman yang kedua, anak-anak, di sini ada keberagaman agama, ya. Bapak mau tanya, ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Coba sebutkan, Lira. Islam, Ya, Kristen, ya, Katolik, Buddha, betul. Hindu, Konghucu. Konghucu. Oke, bentuk keragaman agama di Indonesia ada 6 agama. Jadi di luar 6 agama ini tidak bisa dikembangkan di Indonesia. Ke-6 agama yang mana aja tadi? Yaitu Islam. Yang kedua adalah agama Kristen. Kristen itu ada 2, ya. Ada Kristen Protestan dan juga ada Kristen Katolik. Yang keempat ada Hindu. Kemudian ada Buddha dan ada Konghucu, ya. Nah, itu yang harus kita rawat dan kita jaga, ya. Seperti dengan suku tadi, jangan pernah kita membeda-bedakan agama. Dan yang ketiga adalah adat dan tradisi.
Adat itu apa, anak-anak? Adat dan tradisi. Ada yang tahu? Ini adalah kebiasaan yang turun-temurun. Ya, pernah. Ada yang bisa ngasih contoh kebiasaan atau yang turun-temurun itu seperti apa? Ya, Lira, silakan. Adat dan tradisi seperti apa? Kalau suku Dayak Pasir yang masih ada sekarang. Kayak belian masih ada. Oh ya, masih ada. Kemudian ada lagi? Nggak tahu kalau itu. Kalau sebelum bercocok tanam itu seperti apa adatnya? Ya, masih ada belian. Masih. Masih ya. Nah, itu yang Lira ingat ya, adat dan tradisi orang masyarakat suku Pasir. Kemudian yang keempat, bentuk keberagaman yaitu ras. Apa itu ras, anak-anak? Perbedaan ciri pada fisik seseorang. Ya, betul ya. Meliputi apa saja ras itu? Warna kulit, ada ciri khas rambut, apalagi muka, dan lain-lain. Ada berapa ras kira-kira di Indonesia, anak-anak? Ras Melayu. Ya, masih ingat kan? Ada lagi ras Negroid. Ada lagi ras apa lagi? Ras Mongoloid. Mongoloid. Dan ada ras apa lagi? Medoid. Ras yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira di sekolahan apakah hanya satu ras atau beraneka ragam? Beraneka ragam. Melika, beraneka ragam. Ya, buktinya sekarang yang ikut Zoom ini, ya kan? Ada yang mukanya bulat, ya. Ada yang mukanya imut-imut, ya kan? Ada yang oval, ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Bentuk konflik di dalam masyarakat ini akan Bapak bahas hari ini, ya. Jadi di dalam masyarakat ada beberapa bentuk konflik yang ada, ya. Yang pertama adalah konflik antar suku. Kedua, bentuk konflik antar agama. Dalam masyarakat yang ketiga itu antar ras. Empat, bentuk konfliknya adalah antar golongan. Ambil contoh, ya, konflik antar golongan ini terjadi ketika pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, ya. Di situ terjadi apa, Nana? Terjadi pertentangan dari kaum buruh, karena itu undang-undangnya menguntungkan golongan orang atas, golongan pengusaha, ya. Namun yang dirugikan adalah golongan kelas bawah. Nah, anak-anak, materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ada permainan, ya. Nah, Bapak yakin kalian bisa menjawabnya. Halo semuanya, kira-kira coba tangannya mana? Coba lihat tangannya. Coba digerakkan tangannya dulu biar nggak ngantuk. Digerak-gerakan dulu. Ya, biar nggak ngantuk terus, ya. Sampai diregangkan ototnya. Udah nggak ngantuk kan, anak? Sebelum kita masuk ke diskusi, Bapak ada permainan sebentar. Ya, jadi nanti Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Kemudian dari gambar itu muncullah suatu pertanyaan, ya. Jadi kalau yang nggak fokus nggak akan bisa jawab. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ini permainannya. Silahkan dilihat gambar. Gambar apa ini? Bermain di taman, ya. Seorang ibu ngajak anaknya bermain di taman. Ya, pernah ini kalian alami? Pernah. Nah, Bapak kasih waktu 1 menit, silakan amati baik-baik. Kira-kira gambarnya itu apa itu? Oke, sudah siap? Siap. Oke, Bapak akan mulai. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa orang yang berada di taman? 5. Ada berapa orang? 5. Ya, Adrian. Ada 5. 5. Siapa yang selain 5? Coba angkat tangan.
Mana? Hasanul berapa Hasanul? 5. Mary berapa Mary? 5. Yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kita buktikan. Ada berapa orangkah yang berada di taman? Silakan dilihat. Ada berapa? 5. Oke, kasih jempol 2 untuk semuanya, ayo. Ya, mana senyumnya? Biar kelihatan. Ya, oke, sip. Ya, dari gambar yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira sudah siap? Ayo, sudah siap? Iya. Berapa orang yang memiliki rambut berwarna pirang? Nah, yo, mana? Ya? 2. Reni 3. Aulia berapa? 3. 3. Melika? 2. Yang lain ada lagi? 1. Latifah 1. Nah, oke, kita buktikan. Kira-kira ada berapakah yang warna rambutnya pirang? 2. Ada 2 orang, ya, yaitu ibu dan anaknya. Ya, kita kasih 2 jempol untuk Melika yang betul jawab. Mana jempolnya untuk Melika? Ya, senyumnya, senyum. Oke, baik. Nah, itu ya permainan sekilas, mudah-mudahan rasa ngantuknya bisa hilang, ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan berbagi kelompok untuk berdiskusi, ya. Di sini Bapak sudah membagi 2 kelompok, ya. Ada petunjuk pengerjaan. Bapak akan bacakan petunjuknya. Simaklah dengan seksama video yang akan diputar oleh guru, tadi sudah Bapak putar di awal. Yang kedua, amati materi yang dibahas di dalam video dan gambar tentang permasalahan keberagaman. Akhir adalah presentasikan hasil diskusinya. Langsung Bapak masukkan seperti biasa di breakout room masing-masing kelompok, ya. Ini Bapak kelompok 1. Bagaimana kabarnya kelompok 1? Baik, Pak. Nah, coba lihat senyumnya, mana jempolnya 2, jempolnya dulu, jempolnya. Ya, semangat, ya. 3. Ada 3 kegiatan, ya. Jadi tolong kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tentang tugas diskusi itu ada 3 kegiatan anak-anak, ya. Ada yang kurang jelas kira-kira? Itu semua ada di Google Classroom yang sudah kalian download, sudah kalian baca di LKPD, ya. Kira-kira ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Sudah jelas, ya? Jelas. Ya. Oke, Bapak kasih kesempatan. Ingat ya, waktunya 25 menit dari sekarang. Ya. Ya. Menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Ya. Dan menjalin sifat kekeluargaan. Aku udah nomor 1, nomor 2 kan? Aku udah. Yuk suruh cari yang kegiatan 2. Assalamualaikum. Sudah kan ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, waktunya masih 10 menit ya, Nak, ya. Ya, Ya. Pak. Nah, semangat. Oke. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sudah masuk semuanya? Sudah. Sudah, ya. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah selesai diskusi, ya, di mana tadi diskusi itu ada 3 kegiatan, ya, dan kalian sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, ya. Nah, oke. Sebelumnya Bapak izin share screen dulu, ya. Oke, Bapak cek terlebih dahulu, ya, diskusi
Ini dari kelompok Iya. 1. Iya, Pak. Nurul ya, perwakilannya tadi yang ngirim. Nurul. Iya. Kelompok 1 ya. Sudah semua. Oke. Kelompok 2, Aulia yang mengirim. Oke, sudah sip. Siap, sudah. Kesempatan yang pertama, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan, Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan kegiatan 1, 2, dan 3. Kegiatan 1 yaitu amatilah keberagaman yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat. 1. Sebutkan keberagaman yang terjadi dalam lingkungan yang kalian amati. Jawabannya adalah keberagaman di Indonesia merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan sejak lahirnya Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman merupakan perbedaan yang melekat pada manusia seperti etnis, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, kelas sosial, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai agama atau etika, dan asal kebangsaan. 3 yaitu bacalah sumber belajar lain seperti buku teks, media cetak, atau media online. Kemudian carilah 5 peristiwa konflik yang pernah terjadi di Indonesia, serta identifikasi akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Peristiwa konflik 1. Konflik Timur Leste. Akibat yang ditimbulkan adalah menimbulkan tuntunan dilahirkannya pengadilan ad hoc hak asasi manusia. Ya. 5. Peristiwa kasus Mei Liana. Akibat yang ditimbulkan adalah munculnya sikap diskriminatif berdasarkan agama dan ras kepada kelompok tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, Bapak kasih waktu untuk kelompok 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Silakan, kelompok 2 bertanya. Bapak kasih kesempatan, Intan. Oke, silakan Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekolah setiap siswa tidak menghargai keberagaman yang ada? Oke, itu adalah pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili dari Intan. Oke, untuk kelompok 1 silakan untuk menanggapi dari pertanyaan Intan. Siapa kira-kira? Latifah, silakan Latifah. Akan menjawab pertanyaan dari Intan. Bagaimana jika di lingkungan sekolah siswa tidak menghargai keberagaman? Jika keberagaman yang ada maka akan muncul disintegrasi atau perpecahan sehingga antara satu siswa dengan siswa lain tidak dapat hidup rukun. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, selain Intan, kelompok 2, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Saya. Oh, Melika. Ya. Terima Oke, kasih silakan. atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mau bertanya, mengapa dalam kehidupan sering terjadi konflik dalam masyarakat? Oke, pertanyaan bagus dari Melika. Ya, Bapak kasih kesempatan untuk selanjutnya, untuk kelompok 1 untuk menanggapi. Oke, silakan Nurul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Melika, kenapa dalam kehidupan sering terjadi konflik? Konflik di masyarakat sering terjadi karena masyarakat belum memahami secara baik arti keberagaman, sehingga di dalam masyarakat semangat menjaga persatuan dalam keberagaman belum terwujud secara maksimal. Oke, terima kasih Nurul atas jawabannya. Oke, kita kasih
jempol 2 untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Ayo silahkan kasih semangat untuk kelompok 1. Jempolnya mana? Senyumnya mana? Senyumnya. Ya, oke, sip. Ya. Ya, demikian itu adalah presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya Bapak kasih kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Oke, Aulia, silahkan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 yaitu mengamati keberagaman yang terjadi di lingkungan sekitar seperti sekolah dan masyarakat. 1. Sebutkan keberagaman yang terjadi dalam lingkungan yang kalian amati. Jawabannya keberagaman agama, keberagaman suku dan budaya, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Bagaimana cara menjaga keberagaman yang ada dalam lingkungan? Jawaban, saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita, menghormati satu sama lain, dan menjalin sifat kekeluargaan. Kegiatan 2, menuliskan konflik apa latar belakang dan penyebab terjadinya konflik dalam pergaulan di sekolah, keluarga, atau masyarakat. Peristiwa konflik, 1. Tawuran antar siswa. Faktor penyebab adanya tindakan seperti bullying terhadap siswa yang lain. Nomor 2. Tawuran antar suku dan agama. Adanya perbedaan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aulia yang sudah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa? Reni. Oke, silakan Reni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat agar lestari dan disenangi oleh generasi muda? Terima kasih. Oke, terima kasih Reni. Pertanyaan yang bagus. Ya, untuk selanjutnya silakan Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari Reni. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Bagaimana cara menjaga keberagaman budaya di dalam masyarakat agar lestari, yaitu dengan cara saling mempelajari budaya asli Indonesia. 2. Saling menghargai budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 3. Tidak saling merendahkan budaya dari suku lain yang berbeda. Oke, terima kasih Aulia atas jawaban yang sudah diberikan. Bapak kembalikan kepada yang bertanya kelompok 1, Reni, silakan. Apakah diterima atau disanggah? Silakan. Diterima, Pak. Diterima, sudah jelas. Sudah. Kita kasih jempol lagi, 2 jempol untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, mana jempolnya? Ayo semangat. Demikian anak-anak presentasi dari kelompok 1 dan 2 ya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan dan Bapak rasa sudah baik semuanya dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya dapat lebih ditingkatkan lagi ya. Sokan jawaban yang sudah anak-anak diskusikan tadi. Nah, tadi dalam diskusi kalian ada 3 kegiatan ya yang terjadi dalam lingkungan sekolah atau secara garis besarnya ya. Nah, keberagaman yang terjadi dalam lingkungan secara garis besar itu yaitu berupa keberagaman agama ya. Ada keberagaman suku, ada keberagaman ras dan ada keberagaman antar golongan. Ya, itu untuk kegiatan 1. Kegiatan kedua, apa yang sudah disampaikan kelompok 1 maupun kelompok 2
itu Bapak rasa sudah benar, ya. Nah, Bapak di sini hanya menambahkan aja yang belum kalian sebutkan. Kegiatan 2 kalian suruh mengamati peristiwa konflik apa yang terjadi, ya. Kemudian faktor penyebabnya apa. Nah, tadi ada yang sudah disebutkan. Nah, ini Bapak tambahin lagi. Ada konflik antar suku Dayak dan Madura. Tadi mungkin sudah ada yang menyebutkan. Faktor penyebabnya apa kira-kira? Adanya paham etnosentrisme, adanya diskriminasi terhadap suku tertentu, ya, adanya benturan budaya dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya faktor penyebabnya adalah kurang sadarnya masyarakat akan toleransi. Penguatan materi yang sudah kalian diskusikan, ada yang mau ditanyakan kira-kira anak-anak? Tidak ada. Itu menyimpulkan materi hari ini. Nah, kira-kira ada yang berani menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Siapa? Intan. Oke, silakan Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari materi yang telah dijelaskan dan didiskusikan, maka dapat saya simpulkan materi hari ini yaitu yang pertama, keberagaman merupakan suatu kondisi di mana dalam masyarakat terdapat perbedaan. Yang kedua, bentuk keberagaman meliputi keberagaman agama, suku, bahasa, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, bentuk konflik dalam masyarakat meliputi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan. Yang keempat yaitu semboyan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan yang sudah berani untuk menyimpulkan materi pembelajaran di siang hari ini. Pembelajaran kita hari ini, kira-kira manfaatnya apa yang kita dapat setelah mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia? Silakan, siapa yang mau? Ya, Melika, silakan Melika. Manfaat pembelajaran hari ini yaitu dapat mengetahui dan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Oke, kira-kira apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Oke, Asanul, silakan Asanul. Manfaat pembelajaran hari ini yaitu dapat mengetahui arti dan bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, oke, kita kasih jempol untuk Melika dan Asanul. Mana jempolnya? Ya, senyumnya belum ini? Nah, Asanul, mana senyumnya? Oke, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, untuk tes formatif, itu Bapak akan bagi linknya di grup WA. Jadi tolong silakan setelah selesai pembelajaran kita hari ini, nanti soalnya silakan dikerjakan. Ya, nanti Bapak akan kirim di grup WA. Ada yang tanyakan kira-kira tugasnya? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kalau sudah jelas, untuk selanjutnya, untuk kegiatan minggu depan, jangan lupa untuk belajar materi tentang upaya pencegahan konflik di masyarakat. Jadi silahkan dibaca-baca bukunya dan LKPD yang nanti akan Bapak bagi, silahkan dibaca. Nanti pas kegiatan pembelajaran kita tinggal membahas. Yang belum mengerti nanti ditanyakan. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa anak-anak, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita di hari ini untuk penutup kegiatan. Doa. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa doanya? Ya, terima kasih untuk Reni yang sudah memimpin teman-temannya untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan kita di hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian dari awal sampai akhir itu dapat diterima dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini,
Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.